Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Di tengah kondisi ekonomi yang makin lemah, masyarakat semakin sulit mencari pekerjaan. Pengangguran merajalela, nafas pun terengah-engah. Tapi alhamdulillah, berdasarkan data yang dipaparkan Badan Amil Zakat Nasional pada bulan September tahun 2023 yang lalu menyatakan bahwa tahun ini potensi zakat mencapai 350 triliun rupiah. Tentu potensi ini akan terus meningkat, apalagi saat ini sudah ada 512 badan amil zakat, 49.132 unit pesantren, 145 lembaga zakat, dan 10.124 amil zakat. Semoga potensi yang besar ini dapat mengimbangi dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya umat muslim di Indonesia. Dan semoga potensi yang besar ini tidak dibarengi dengan korupsi terhadap petugas lembaga amil zakat dan filantropi yang sibuk memperkaya diri sendiri. Berangkat dari permasalahan tersebut menarik minat kami bertiga untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Revitalisasi Zakat sebagai upaya mensejahterakan umat sebagai landasan firman Allah. Surat At-Taubah ayat 103 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Majelis hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Asbabun nuzul ayat tadi berkenaan dengan permohonan Abu Lubabah dan kedua sahabatnya. Mereka mendatangi Rasulullah. Apa tujuan mereka datang kepada Rasulullah? Ternyata hadirin, mereka datang untuk memohonkan ampunan dan dihapuskan dari dosa dan kesalahan mereka dengan menyumbangkan sebagian harta mereka. Namun ketika itu Rasulullah pun menolaknya dengan mengatakan, saya tidak diperintahkan untuk menerima harta kalian sedikit pun. Lalu hadirin, turunlah ayat yang baru saja kita dengar, yang telah dilantunkan oleh karya kami dengan sangat merdunya. Penjelasan kami tersebut termaktub dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, jilid ke-11 halaman 659, karya Ibnu Jarir At-Tabari, yang lahir pada tahun 240 dan wafat pada tahun 310 Hijriah. Kemudian hadir penjelasan Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab yang lahir pada tahun 1940, menjelaskan dalam kitab Tafsir Al-Misbah jilid ke-10 halaman 706, menjelaskan bahwa ayat tadi merupakan perintah untuk mengeluarkan zakat dengan ketulusan hati. Dengan demikian, zakat merupakan peran yang sangat strategis dalam mengentaskan kemiskinan, karena zakat merupakan rukun Islam yang merefleksikan rasa syukur dan tekad agar mensucikan manusia dari dosa. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana zakat sebagai solusi mengentaskan kemiskinan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah surat At-Taubah ayat 60 berikut ini. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang telah dilunakkan hatinya untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Majelis hakim yang terhormat,
Masya Allah. Mari kita analisis dari perspektif pemikiran Dr. Sulaiman Al-Ashqar yang lahir pada tahun 1940 dalam kitab tafsir beliau. Kitab Allah hadirin. Dalam kitab tafsir Zubdatul min Fathil Qadir Jilid 10 halaman 311. Apa penjelasan beliau hadirin? Nih, kami jelaskan. Beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan untuk membagikan zakat kepada 8 golongan tertentu, yaitu fakir, miskin, amin, mu'alaf, riko, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Lembar buah penang Imam Al-Qurtubi yang lahir pada tahun 1214 dan wafat pada tahun 1273 menjelaskan dalam kitab tafsir Jami'ul Ahkamil Quran wal Mubin lima tadammanahu minas sunnati wa ayyil Quran, jilid ke-10 halaman 224, menegaskan dalam kata innamas shadaqatu lil fuqara, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkhususkan sebagian umatnya untuk menerima harta sebagai nikmat dari Allah untuknya. Begitulah cara Islam untuk meminimalisir dan mendistribusikan harta kekayaan dari kalangan orang yang mampu untuk mensejahterakan umat. yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga, yang kaya harus berderma kepada orang tak punya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya karena iman takwanya. Karena iman takwanya. Dengan demikian, inovasi dalam bidang keuangan untuk mewujudkan zakat produktif adalah program revitalisasi zakat, sebuah program pemanfaatan zakat dengan metode sharing to hearing dengan 3 dampak positif yang bisa kita rasakan. Pertama, Pemerintah mendapatkan dana yang terbebas dari bunga dan terlepas dari hutang. kedua, keuntungan investasi sebagai income retribution untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Ketiga, meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional yang bermuara pada kesejahteraan umat. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat. Dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan zakat secara profesional di samping kebutuhan yang bersifat konsumtif adalah solusi yang tepat untuk mewujudkan generasi Yang ibunya kuat, tubuhnya sehat, pendidikannya bertingkat, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, hebat, bermartabat, dan berdaulat. Demikian